Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Ana Alde Sintia Permata dari kelas 11 Kufah akan mengenalkan beberapa tokoh ilmuwan muslim pada masa dinasti Bani Umayyah. Jadi di sini ada beberapa tokoh ilmuwan. Tokoh ilmuwan Islam pada masa Bani Umayyah, Muhammad Nurdin Fathurrahman. Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya, atau beribu kota di Damaskus, serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol sebagai Kekhalifahan Cordoba. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdusyams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau kadangkala disebut juga dengan Muawiyah I. Dinasti Umayyah tidak hanya mengukir prestasi dalam menaklukkan dan memperluas wilayah, namun juga di antara khilafah-khilafah yang memimpin dinasti ini ada juga yang tertarik dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa dinasti inilah banyak muncul ilmuwan yang menghasilkan karya yang bermanfaat bagi peradaban umat manusia. Karya mereka menduduki peranan yang amat penting dalam menunjang kemajuan peradaban Islam di dunia. Ini ada beberapa tokoh ilmuwan muslim pada masa dinasti Bani Umayyah. Yang pertama ada Imam Hanafi. Namanya adalah Nu'man bin Sabit al-Marzuban, namun beliau dikenal sebagai kunyah atau panggilan Abu Hanifah, orang pertama yang meletakkan dasar-dasar fikih dan mengajarkan hikmah-hikmah yang baik. Beliau merupakan pendiri dari mazhab jurisprudensi atau fikih Islam berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian taharah, sholat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Daud, dan Imam Bukhari. Yang kedua ada Imam Malik. Malik ibnu Anas bin Malik bin Amr al-Arsabi atau Malik bin Anas adalah pakar ilmu fikih dan hadis, termasuk salah satu imam mazhab, yaitu mazhab Maliki dengan kitabnya yang terkenal dengan Al-Muwatta. Imam Malik tumbuh di tengah-tengah ilmu pengetahuan, hidup di lingkungan keluarga yang mencintai ilmu, di kota Darul Hijrah, sumber mata air as-sunnah dan kota rujukan para alim ulama. Nah, yang ketiga ada Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri, Abu Sa'id al-Hasan ibnu Abil Hasan, hidup pada masa awal kekhalifahan Umayyah. Hasan al-Basri dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijri atau 642 Masehi. Dia pernah menyusu dengan Ummu Salamah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasan kemudian dikategorikan sebagai seorang tabi'in atau generasi setelah sahabat. Hasan al-Basri juga pernah berguru kepada beberapa orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia muncul sebagai ulama terkemuka dalam peradaban Islam. Yang keempat ada Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhr al-Azdi, lahir 598 sampai wafat 678, yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Hurairah atau Bapak Kucing, adalah seorang sahabat Nabi yang merupakan periwayat hadis. Abu Hurairah biasa berpuasa sunnah 3 hari setiap awal bulan Qomariyah, bulan Arab dalam peninggalan Hijri, mengisi malam harinya dengan membaca Al-Quran dan sholat tahajud. Akrab dengan kemiskinan, dia sering mengikatkan batunya ke perut guna menahan lapar. Dalam sejarah, ia paling kenal banyak meriwayatkan hadis. Ibnu Hisham berkata bahwa nama dari Abu Hurairah adalah Abdullah bin Amin, dan ada pula yang mengatakan nama aslinya ialah Abdurrahman bin Sakhr. Yang kelima ada Abdullah bin Anas, adalah seorang sahabat Nabi Muhammad sekaligus saudara sepupunya. Nama Ibnu Abbas juga digunakan untuk membedakan dari Abdullah yang lain. Yang keenam ada Abdullah bin Mas'ud.
Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi Muhammad dan orang keenam yang masuk Islam setelah Nabi Muhammad mengawali dakwah di Mekah. Abdullah adalah sahabat Nabi yang mempunyai ukuran badan paling kecil. Ia juga disebut sebagai sahabat Nabi yang bersahabat dengan sandal Nabi. Yang ketujuh ada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah seorang tabi'in, ahli fikih dan periwayat hadis yang berkedudukan di Kufah. Ia juga merupakan ahli tafsir dan salah seorang murid dari Ibnu Abbas. Karena ketinggian ilmunya sehingga ia digelari Jahbaz al-Ulama atau pemuka ulama. Dia adalah seorang imam al-hafiz yang hafal banyak hadis dalam jumlah tertentu dan menghafal Al-Quran. Yang kedelapan ada Abbas bin Firnas. Abbas Abu Firnas atau yang memiliki nama lengkap Abbas Qasim bin Firnas adalah ilmuwan serba bisa yang menguasai beragam disiplin dan ilmu pengetahuan. Selain dikenal sebagai seorang penerbang perintis yang tangguh, dia juga adalah seorang ahli kimia. Dia dikenal ahli dalam berbagai ilmu disiplin. Yang kesembilan ada Abu Al-Qasim Al-Zahrawi, adalah seorang pioner dalam ilmu bedah modern. Beliau merevolusi ilmu bedah klasik dan meletakkan kaidah-kaidah beda yang menjadi pijakan ilmu bedah modern saat ini. Al-Zahrawi menemukan metode dan alat-alat bedah baru yang memudahkan para pasien. Dan yang ke-10 atau yang terakhir adalah Abu Bakar bin Umar atau Ibnu Qutiyah. Abu Bakar Muhammad bin Umar bin Abdul Aziz bin Ibrahim bin Isa bin Muzahim al-Qurtubi atau lebih dikenal dengan Ibnu al-Qutiyah, lahir di Cordoba, wafat di Cordoba pada 23 Rabiul Awal 367 Hijriah. Adalah seorang sejarawan, sastrawan dan ilmu di bidang bahasa Arab dan nahwu. Jadi, sekian dari Ana. Itulah beberapa tokoh atau ilmuwan Islam pada masa Bani Umayyah. Sekian dari Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.